Ke Pulau Seribu naik perahu, Asik. duduk melamun di pantai Pasir Perawan. Generasi baru yang belum tahu, mari kita memilah dan memilih tontonan. Nah, itu slogan Asik. Indonesia tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cingnya Babe, sahabat penyiaran dimanapun berada. Selamat datang di Monas bersama Aye Rizky Wahyuni, host acara ini. Di Monas kita akan ngomong asik seputar siaran. Nah, acara ini dapat disaksikan di media sosialnya KPID Jakarta, di Instagram, YouTube, dan Spotify. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari Lembaga Sensor Film Republik Indonesia. Hadir bersama kita ada Bang Ervan Ismail. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jakarta? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah kita Kiki sehat. sehat ya, Pak Rizky ya? Sehat-sehat, Nah, alhamdulillah. itu saya suka Bang. lihat di belakang background Monas itu. Kangen ya sama Monas ya, udah lama. Udah lama Kangen Bang. Ini Monas. Udah lama Bang Ervan ini meninggalkan KPID Jakarta karena Bang Ervan ini adalah dulu mantan komisioner dari KPID DKI Jakarta 2 periode. Jadi sebelum Pok Rizky dan kawan-kawan di KPID, Bang Ervan bersama teman-teman ini berada di KPI sebagai senior pendahulu kita. Kali ini kita akan ngomongin soal sensor film karena Bang Ervan Ismail saat ini menjadi wakil ketua dari Lembaga Sensor Film Republik Indonesia. Nah, pasca KPID karir Bang Ervan ini melejit. Seperti Monas. Ya, seperti Monas menjulang tinggi gitu. Cocok ya Bang dengan Monasnya, ikon dari ngomong asik seputar siarannya KPID DKI ini dengan karirnya Bang Ervan ini ya. Cocok sekali. Berkat doanya teman-teman KPID ini semua ini. Alhamdulillah. Nah, kita akan ngomongin soal sensor tentunya ya bersama komisioner. Kalau di lembaga sensor namanya apa ya Bang? Komisioner Sini juga? Disebutnya sebagai anggota. Oh, anggota. Lembaga Sensor Film. Kalau di teman-teman lain kan komisioner ya. Sebutannya aja sebenarnya berbeda. Oke. Nah, wakil ketua lah saya sebutnya ya. Ya, siap. Pasti kita akan ngomongin soal sensor, nggak ngomongin lagi soal komisi penyiaran, tapi kita ngomongin soal sensor gitu. Pada banyak yang bertanya nih, Bang, sebenarnya tanggung jawab sensor itu ada di mana? Apa ada di KPI untuk melakukan sensor atau ada lembaga lain? Nah, ini yang banyak sekali pertanyaan yang perlu kita jawab nih bareng. Nanti Pak Rizky akan banyak bertanya soal ini gitu dan akan kita kupas tuntas gitu ya tentang sensor film atau sensor tayangan di televisi ataupun di radio yang perlu teman-teman sahabat penyiaran ketahui. Nah, untuk itu kita perlu ngobrolin ini bersama Bang Ervan. Tapi sebelumnya nih Bang, ada pantun nih buat Abang. Oh. Karena lagi di Jakarta kan ya, jadi kita harus pantun dulu untuk membuka acara ini. Lihat tayangan di Blur TV. Cakep. Cakep ya. Jangan marah sama KPI. Iya. Cakep ya. Tanggung jawab sensor di LSF RI. KPI hanya ngawasi TV. Nah, cakep nggak tuh? Tepuk tangan deh Bang, tepuk tangan. Nah, kenapa saya mengawali dengan pantun ini? Karena memang tadi seperti pantun saya, lihat tayangan di blur di TV gitu. Tapi marahnya ke KPI nih orang-orang, kok di blur gitu ya? Padahal seperti yang kita ketahui bersama gitu ya, bahwa KPI itu nggak nyensor.
tidak mensensor atau tidak ngeblurin yang ada di tayangan TV. Nah, tanggung jawab sensor ada di LSF RI. KPI hanya ngawasin TV. Nah, kita mulai dari situ tuh, Bang. Nah, kita mulai dari situ untuk menjelaskan sebenarnya apa itu sensor. Gitu ya, Bang. Tapi sebelum mulai nih ya, sebelum mulai ke situ kita ngomongin dulu nih, Bang Ervan bisa menjelaskan kenapa Abang sampai di lembaga sensor. Tadi saya sudah ungkap bahwa Bang Ervan sebelumnya adalah komisioner di KPI DKI Jakarta. Kenapa nyasar sampai ke LSF gitu? Mungkin bisa dijelaskan sebagai latar belakang pembuka dari diskusi kita siang hari ini gitu, Bang. Ya, karena tadi Pak Rizky udah mulai dengan pantun, kalau orang Jakarta bilang ya harus dibales dengan pantun juga dong. Asik. Boleh ya? Asik. Boleh dong, boleh banget. Oke, nih saya kasih pantun nih. Ke Pulau Seribu naik perahu. Asik. Duduk melamun di pantai Pasir Perawan. Generasi baru yang belum tahu, mari kita memilah dan memilih tontonan. Asik. Nah, itu slogan LSF tuh. Jadi LSF punya slogan namanya MMT, memilah dan memilih tontonan. Oke. Jadi tadi saya suruh cerita ya, kok saya bisa nyasar ke LSF. Sebetulnya kan ini masih relevan ya, karena pengalaman kita di KPI, KPID, terutama di DKI kan, ini semua membawa banyak sekali manfaat ya, dari background, dari pengetahuan, dari pengalaman. Ini ternyata setelah saya menjabat sebagai wakil ketua ya, kebetulan di lembaga sensor film itu banyak sekali manfaatnya. Ya, jadi karena apa? Pertama, tentunya tadi disebut oleh Pak Rizky ya bahwa di masyarakat itu otomatis masih mengandalkan televisi sebagai hiburan tontonan utama kita kan ya. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya hampir sebagian besar yang kita sensor itu juga memang berasal dari tayangan televisi. Saya katakan tahun 2020 kemarin itu dari sekitar hampir 38.000 judul film dan iklan yang kita sensor itu 95% berasal dari televisi. Nah, oleh karena itu mungkin panitia atau panselnya di LSF ini merasa bahwa penting sekali untuk ada perwakilan dari KPI ya, KPID yang juga nanti ikut membawa katakanlah suasana atau atmosfer yang lebih pas tentang bagaimana televisi di Indonesia akan seperti itu. Gitu kira-kira Pak Rizky untuk latar belakangnya. Nah, mungkin saya langsung ya ke sensor tadi ya. Siap, Bang. Nah, apa itu sensor gitu kan? Oke. Sensor ini kan sebetulnya sebuah kegiatan yang isinya itu adalah mulai dari penelitian ya, penelitian, kemudian penilaian, kemudian penentuan apakah sebuah film, iklan atau materi tayangan itu layak untuk dipertunjukkan kepada khalayak, kepada masyarakat. Nah, jadi sensor ini kegiatan yang sebetulnya sudah dilakukan sejak zaman Belanda nih kalau orang Jakarta bilang. Jadi namanya sensor film itu sudah ada sekitar tahun 1916. Jadi 105 tahun lebih udah usianya nih. Jadi kegiatan sensor ini 1916. Jadi sebelum Indonesia merdeka zaman Belanda udah ada. Ya, pada saat itu film. Belanda bioskop ordonansi lah apa namanya ya. Jadi pada zaman itu Belanda merasa bahwa memang masyarakat perlu dilindungi dari yang disebut sebagai dampak negatif dari sebuah film atau tayangan. Nah, inilah sebabnya sampai sekarang pemerintah kita merasa bahwa tetap perlu kita untuk melakukan sensor terhadap sebuah film, tayangan, iklan, dan lain-lain. Nah, tentu apa yang berbeda? Yang berbeda sekarang, sensor tidak lagi menggunakan cara-cara yang sifatnya kalau dulu disebut ya artinya otoriter gitu ya. Artinya gunting, tidak boleh, ya semuanya serba tidak boleh, ya sekarang enggak lah.
sekarang karena zamannya digital, kita menyensor itu dengan prinsip mengedepankan dialog. Jadi dialog itu kan ada kesetaraan. Pembuat film atau produser film, pemilik film, ya sinetron dan lain-lain itu boleh mengajukan katakanlah dasar-dasar mengapa misalnya filmnya itu ada yang harus direvisi, istilahnya revisi ya. Jadi adegan-adegan tertentu, misalnya ada adegan kekerasan yang berlebihan ya, visualisasinya itu sadis gitu ya, atau misalnya ada adegan pornografi yang tidak pantas misalnya muncul di layar kaca seperti itu ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang pada akhirnya membuat lembaga sensor film perlu untuk melakukan katakanlah tadi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyensoran tadi. Nah, penelitian apa yang diteliti? Tema ya, gambar, adegan visual, dialog, monolog dari sebuah film itu yang kita perlu teliti bagaimana sebetulnya ya. Maksudnya apa sih ya? Misalnya ada judul-judul yang menjurus-jurus kan seperti itu ya. Kemudian juga ada adegan-adegan yang memang seringkali mengandung makna-makna yang bisa saja sih berbeda satu orang dengan orang yang lain, tapi percayalah kita menggunakan kriteria yang sudah ditentukan oleh regulasi. Jadi dalam menilai sebuah film itu kita menggunakan peraturan Permendikbud ya nomor 14 tahun 2019 itu yang isinya adalah antara lain apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, itu yang kedua ya, nilai. Kemudian yang berikutnya kami menentukan apakah sebuah film, apakah iklan itu layak untuk ditonton atau dipertunjukkan kepada masyarakat. Nah, layak ini artinya sesuai dengan apa yang laku, norma, nilai-nilai ya yang ada di masyarakat kita, dan dengan cara apa kami menentukan penggolongan usia. Ya, jadi kami menentukan penggolongan usia mulai dari semua umur ya 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas dan 21 tahun ke atas. Nah, inilah yang dilakukan oleh LSF sehingga akhirnya muncullah kalau di bioskop itu penggolongan usia, misalnya ada film yang hanya boleh ditonton oleh usia 17 tahun ke atas. Atau kalau kita sering saksikan di layar kaca di televisi kan ada ya, misalnya SU, kemudian R, atau misalnya RBO, atau misalnya D, kan seperti itu ya. Nah, inilah yang membantu masyarakat untuk mengetahui masyarakat untuk mana tayangan yang layak dan sesuai dengan klasifikasi usia mereka untuk ditonton atau disaksikan. Kira-kira sederhananya begitu, Pak Kiki nih. Panjangan nggak ya? Enggak. Jadi kita justru ngetahui nih, ternyata ada lembaga yang sebelum ditayangkan, dipersembahkan untuk masyarakat gitu ya, dia yang tadi meneliti, mengamati, dan menyesuaikan dengan apa yang telah diproduksi oleh lembaga penyiaran begitu. Nah, ini kan lembaga ya Bang, lembaga berarti kan lembaga sensor tadi tuh tugasnya melakukan proses sensor. Tapi tadi bahasanya bukan sensor ya. Bukan dipotong, tapi direvisi. Direvisi, bahasanya adalah direvisi ketika ada tayangan-tayangan yang dianggap tidak sesuai dengan tadi Permendikbud 14 tahun 2019, dilakukan revisi dengan konsep tadi adalah berdialog ya. Berdialog untuk memastikan apakah tujuan dari adegan atau scene by scene itu oleh produsennya. Nah, berarti lembaga sensor ini nonton langsung ya Bang? Nonton dari awal sampai akhir, kemudian memastikan bahwa apa yang diproduksi itu harus sesuai dengan Permen 14 2019, begitu? Ya, karena begini, kenapa kita harus menonton langsung? Ya, karena memang kita melihat film itu, ini mungkin sedikit cerita perbedaan dengan KPI kan gitu ya. Kita harus menilai film itu secara utuh. Jadi kalau misalnya durasinya 2 jam, tadi saya barusan
penyensor film yang kemarin menang di festival itu ya di Swiss. Yeah. Itu kita harus bisa memahami ya dari awal sampai akhir, itu yang disebut sebagai konteks misalnya ya, jalinan cerita, rangkaian cerita ya. Jadi kita tidak bisa misalnya hanya melihat dari sudut pandang, misalnya ada adegan katakanlah disebut kekerasan misalnya ya. Nah, kemudian itu kekerasan itu apakah dia harus muncul dalam sebuah visualisasi misalnya ya. Kalau itu dihilangkan, itu tidak akan bisa penonton misalnya memahami jalan ceritanya, jadi seperti melompat-lompat. Nah, jadi kalau orang seni biasanya kan seperti itu ya. Yeah. Jadi dia maunya itu ada rangkaian cerita yang nyambung, alurnya yang bagus ya, sehingga mudah dipahami. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya sewaktu saya di KPID kan seperti itu ya, kalau ada adegan misalnya kekerasan, ya sudah, adegan ini misalnya menit ke-5, detik ke-17 sampai detik ke-23 itu dikatakanlah dihilangkan gitu ya. Nah, tapi kalau di kita memang perlu pertimbangan lebih lanjut. Apakah dihilangkan seluruhnya atau hanya dihilangkan sebagian? Ya, artinya ingin menunjukkan publik bahwa sebelum ini adegan ini ada adegan orang misalnya melakukan tadi ya kekerasan, sehingga muncullah katakanlah pemahaman bahwa oh, kenapa orang ini misalnya tidak suka dengan lawan mainnya karena sebelumnya mungkin ada adegan kekerasan. Nah, seperti itu yang seringkali menjadi concern kami terhadap karya-karya film tadi. Ada lagi yang menarik nih, Pak Kiki nih misalnya, bagaimana LSF menggambarkan apakah, mohon maaf ya, misalnya ada adegan hubungan suami istri gitu ya, tidak mungkin kita meloloskan misalnya ada adegan melakukan hubungan suami istri. Nah, supaya itu tidak hilang konteksnya, apa yang bisa dilakukan oleh LSF? Kita menawarkan tadi dalam dialog tadi, oke, ini kan ada adegan awal, misalnya ada, mohon maaf, misalnya pakaiannya copot gitu ya, jatuh, pakaian laki, pakaian perempuan jatuh, itu sudah cukup. Itu sudah cukup menjelaskan bahwa ada adegan hubungan suami istri itu kan. Tidak perlu langsung mempertontonkan adegannya ya. Memvisualkannya kan tidak perlu. Oke. Nah, itulah yang dimaksud dengan tadi LSF itu melihat konteks secara keseluruhan dari sebuah film tadi. Jadi memang tadi kalau dikatakan ya harus ditonton, ya memang harus ditonton. Kita ada 5 studio beroperasi setiap hari, sehingga cara kerjanya itu seperti orang ngantor ya. Jadi tiap hari datang melihat film ya, dari pagi istirahat, siang sore melihat lagi, kan seperti itu. Ada rutinitas lah. Beda seperti Pak Kiki mungkin pemantauan ada saja masa ya. Jeda gitu ya. Iya. Pemantauannya. Tapi kita tetap Bang melakukan pemantauan. Ya, pemantauan juga ada ya. Jadi kita memantau itu kalau di lembaga sensor film biasanya kan melihat apakah sebuah misalnya film atau sinetron itu melampirkan surat tanda lulus sensor. STLS disebutnya ya. Itu biasanya ditampilkan di awal. Kalau kita nonton sinetron kan suka gitu ya. Misalnya sinetron ini Ikatan Cinta telah lulus sensor ya kan di awalnya. Nah, itu yang seringkali menjadi pantauan kita. Kemudian kalau di bioskop seringkali sebelum film main juga ada itu telopnya ya. Nah, semacam pemberitahuan bahwa film ini telah melalui proses sensor. Seperti itu kira-kira. Nah, oke. Tadi karena Bang Ervat sudah bilang bahwa kalau di KPI itu berbeda dengan di LSF gitu ya. Kalau LSF nonton dari awal sampai akhir dan memastikan bahwa itu tidak ada. Kalau kita sebenarnya juga mantengin Bang. Mantengin dari bukan hanya satu film tapi keseluruhan tayangan gitu ya. Jadi kan keseluruhan tayangan, jadi selama 24 jam bersiaran dari ya kita harus awal bersiaran sampai akhir siaran. Bahkan TV-TV sekarang kan nggak ada batasan antara akhir dan awal gitu ya. Jadi kita harus nonton 24 jam gitu. Ya
seperti yang di KPI, mungkin apakah ada di lembaga sensor? Kalau kita kan ada pemantauan, bagian pemantauan untuk melakukan pemantauan yang memastikan dan mencatat apakah ini mengandung unsur pelanggaran atau tidak gitu. Kemudian nanti akan dibawa ke rapat komisioner dan kemudian akan diputuskan. Nah, apakah itu juga berlaku di lembaga sensor? Karena kan nggak mungkin juga komisioner atau anggota LSF nonton tuh 24, misalnya 2 jam atau 3 jam satu film selama satu hari. Nah, apakah juga berlaku yang sama seperti kita gitu? Ada pemantauannya juga? Oke, ini kan menarik kita nih ya. Kita ini kan bersaudara ya. Kan kita udah MOU berapa kali nih terakhir ya. Jadi kalau secara sederhana menggambarkannya LSF bekerja di hulu tadi seperti Pak Rizky katakan ya sebelum tayang. Kemudian pengawasannya kan ada KPI ya. Nah, jadi mungkin kita tidak akan masuk kalau di layar kaca tadi kan yang menjadi persamaan objek kita ini kan televisi ya. Betul. Kalau bioskop itu punyanya LSF, kalau radio itu punyanya KPI kan gitu ya. Iya. Nah, jadi kita concernnya memang di awal ya di hulu tadi. Bagaimana sebelum film tadi sinetron ya iklan itu tayang itu memerlukan tadi ya sentuhan-sentuhan sensor supaya dia layak untuk dikonsumsi masyarakat tadi. Nah, apa yang dilakukan misalnya untuk pemantauan itu kami memang tidak secara spesifik membentuk tim khusus untuk pemantauan, tapi melaksanakan fungsi pemantauan ada. Jadi seperti ke bioskop ya kita melihat tadi apakah ada telopnya ya, kemudian apakah biasanya kita punya catatan tuh ya, ini loh adegan ini udah pernah direvisi. Kalau dia muncul lagi, tetap berarti muncul kan gitu. Sesuai ya. Oke. Nah, seperti itu. Kalau di televisi juga sama ya, terutama yang sinetron gitu ya, atau film-film lepas gitu ya. Itu kan suka menampilkan telop di awal tadi ya, apakah dia menampilkan atau tidak, maka dia menjadi satu catatan misalnya yang disebut sebagai potensi pelanggaran. Tapi bedanya kami tidak memiliki tangan ke televisi tadi. Yang punya tangan itu adalah teman-teman di KPI ya. Jadi biasanya kami berdiskusi kan ada diskusi lah dengan teman-teman komisioner di KPI. Ini ada yang seperti ini loh kan kira-kira begitu ya. Nah, nanti mungkin bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman di televisi misalnya melalui berbagai macam cara ya, mulai dari pemanggilan dan pengenaan sanksi ringan, berat dan sebagainya. Itu adalah ranahnya di Komisi Penyiaran Indonesia. Kami kalau ke televisi memang lebih banyak pada ke arah bagaimana tadi program-program itu sebelum dia tayang harus memastikan bahwa mereka memahami regulasi. Jadi apa yang ada di lembaga sensor film regulasinya mesti mereka ketahui ya. Apalagi misalnya P3SPS-nya KPI. Nah, itulah sebabnya seringkali kita bisa berdiskusi misalnya tentang bagaimana sih QC di televisi gitu ya. Nah, mereka biasanya sebelum menyensorkan pun televisi ya terutama sudah melalui QC di internal mereka. Jadi sudah tahu tuh apa yang tidak boleh misalnya tadi, misalnya rokok ya, rokok misalnya film ya nanti akan di-blur tuh sama televisi sendiri ya. Nah, kemudian juga tadi kita masih cerita ke blur bukan hanya rokok yang di-blur, seringkali juga yang di-blur itu misalnya iklan ya. Kan kita juga berasumsi bahwa seringkali TV itu di dalam sebuah adegan bisa saja disusupkan misalnya ada merek-merek tertentu yang sebenarnya menurut mereka mengandung nilai komersil. Maka sering juga di-blur sama mereka kan seperti itu ya oleh televisi. Atau misalnya source atau sumber mereka mengambil gambar itu. Misalnya tayangan olahraga mengambilnya dari luar. Nah, kemudian source-nya itu suka di-blur juga. Jadi sebetulnya yang melakukan blur itu adalah TV loh ya kan gitu ya. TV ya. Mungkin menghindar dari potensi kalau di LSF atau KPI kan ada P3SPS tadi dan sama Permendikbud. Tapi internal mereka juga kadang-kadang untuk menghindar dari misalnya tadi seperti mengiklankan merek ya, logo produk ya, atau sumber dari program tersebut
yang bisa saja karena itu tidak bisa dihindari, misalnya siaran olahraga kan gitu ya. Jadi biasanya suka di-blur tuh sama TV-nya ya supaya tidak kelihatan, misalnya ada yang memakai kaos Belahan ada dada. mereknya gitu ya. Nah, itu Ya. yang suka di-blur juga sama televisi ya. Jadi memang yang menjadi isu utama kalau soal blur ini adalah kenapa sih kartun misalnya gitu ya di-blur ya. Doraemon gitu ya suka Ya, di-blur. banyak Ini yang komplain ke KPI itu begitu. Kok KPI mensensor kartun sih gitu, kartun. kartun Emang ya kartun gitu. mengandung apa, membuat syahwat orang gitu. Nah, ini kan kadang-kadang ini yang jadi pertanyaan. Nah, apakah itu Iya. pemotongan, pembluran itu dilakukan oleh LSF, Bang? Enggak, jadi kayak LSF kan tidak pernah melakukan misalnya ini di blur, ini enggak gitu. Kita Oke. hanya memberi saran ya. Malah kadang-kadang ini hati-hati ya kalau adegan ini mungkin misalnya nanti kena P3SPS paling begitu ya. Tapi sesungguhnya tidak pernah sama sekali kita meminta TV untuk berkartun, enggak pernah sebetulnya ya. Jadi ya memang Ketakutan ya, mungkin Mas. TV merasa ini ada mungkin dari satu sisi mungkin ada rasa ingin menampilkan tayangan yang sesuai. Di sisi yang lain misalnya ya nggak apa-apa ya daripada kehilangan adegan itu ya kita blur aja misalnya seperti itu ya mungkin pemahamannya televisi. Nah dari sisi penonton mungkin estetika, ada yang bicara soal estetika ya ini kurang elok ditonton gitu-gitu ya mungkin. Itulah yang seringkali memang membincangkan terutama di kalangan netizen seperti itu ya. Ya. Tapi ingin membuktikannya tadi siapa yang ngeblur atau siapa yang melakukan itu ya sebenarnya tadi lebih mudah kalau kita memahami secara lebih utuh tadi. Karena iklan pun misalnya tadi merek itu atau logo satu produk seringkali juga diblur oleh televisi ya. Kan itu tidak ada diperintahkan oleh LSF, tidak ada dilarang oleh KPI kan. Betul. Nah, berarti ini membuktikan bahwa memang seringkali teman-teman televisi juga merasa bahwa ada kepentingan mereka dalam melakukan misalnya blur satu adegan tertentu, seperti itu kira-kira. Berarti harus dipertegas dan sahabat-sahabat penyiaran sudah sedikit bisa memahami bahwa kalau untuk blurring yang dilakukan oleh atau tayangan yang di-blur yang teman-teman lihat itu bukan dilakukan oleh KPI maupun lembaga sensor film, begitu ya Bang ya? Betul. Nah, kadang-kadang ketakutan lembaga penyiaran terhadap tayangan-tayangan yang mereka anggap ini mengandung unsur pelanggaran, pelanggaran sehingga mereka secara berlebihan mungkin ya karena ketakutan tadi, karena akan berpengaruh terhadap tayangan itu sendiri kalau misalnya dapat teguran dari KPI maupun dari LSF begitu ya. Nah, itu teman-teman dan sahabat penyiaran, jadi mungkin sudah bisa memahami bahwa KPI itu enggak loh ngeblur, LSF juga tidak gitu ya. Kalau yang tayangan-tayangan dilihat di televisi yang kadang-kadang ada blurring, nah itu QC atau internal dari lembaga penyiaran yang menjaga siarannya sesuai dengan koridor dari P3SPS maupun dari Permen 14 tahun 2019 itu gitu. Nah, Bang, sebenarnya tentu kan ada dong kriteria-kriteria yang tidak diperbolehkan gitu atau kriteria sensor apa saja sih sebenarnya gitu. Kalau tadi kita udah mencontohkan ada animasi atau kartun gitu ya, yang pakai baju setengah tapi blurnya sampai semua. Nah, sebenarnya kriteria seperti apa? Tayangan seperti apa saja yang seharusnya tidak tampil gitu kalau dari Permen 14 itu gitu. Oke, dalam Undang-Undang 33 2009 tentang perfilman itu disebutkan kriteria sensor yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman akan dibahas di episode selanjutnya. Baik, Cang Cing Nyak Babe, demikian diskusi kita dengan Bang Ervan Ismail, Wakil Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia. Sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat untuk kita semua, menambah informasi dan menambah pengetahuan kita tentang siaran yang ada di Indonesia. Terakhir, makan tahu condet di pasaran, jangan lupa kipas dan air dingin. Kalau pengen tahu update penyiaran, jangan lupa Monasnya dipantengin.
Oke, cakep, cakep. Buah lakum disemai papa. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Salam semuanya, salam sehat. Sama-sama Bang Irfan, terima kasih banyak. Seru loh diskusinya.